Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam channel ini, di mana hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kali ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di dalam tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Daud menulis dalam Mazmur pasal 4 secara khusus ayatnya yang ke-9, dia mengatakan diam dengan aman. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang aman di dalam kehidupannya, ya. Rasa aman dalam semua bidang kehidupan. Entah itu aman secara ekonomi, aman secara keuangan, aman secara finansial, aman dalam kehidupan rumah tangga, aman dalam relasi dengan sesama, aman dalam bisnis dan pekerjaan, aman dalam kehidupan studi, aman dalam bidang kesehatan, aman bahkan dalam jiwa dan kehidupan spiritual. Tentu saja semua orang menginginkan rasa aman di dalam kehidupannya. Nah, istilah aman di dalam ayat yang ke-9 ini berasal dari kata Ibrani betah yang mengandung makna adanya jaminan, adanya kepastian, adanya keyakinan, adanya rasa tenang, adanya perlindungan, ada keselamatan, kesejahteraan. Aman karena berada di tempat yang terlindung dan aman. Jadi adanya jaminan, adanya kepastian, adanya sebuah keyakinan, adanya rasa tenang, adanya perlindungan, adanya keselamatan, adanya kesejahteraan, pastilah membuat seseorang itu memiliki rasa aman di dalam hidupnya. Nah, ketika dia mengetahui bahwa dia berada di tempat yang terlindung dan aman, pastinya dia akan merasa aman. Pastinya dia bisa hidup atau dia bisa diam dengan aman di dalam kehidupannya. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita pasti merindukan kehidupan diam dengan aman. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang diam dengan aman tersebut? Nah, di dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, kita bisa melihat bagaimana Daud mengalami kesesakan yang disebabkan oleh musuh-musuhnya. Tetapi di dalam ayat yang ke-9, justru dia berkata bahwa dia bisa diam dengan aman. Mengapa Daud mengatakan bahwa dia bisa diam dengan aman padahal dia sedang berada di dalam kesesakan yang diakibatkan oleh musuh-musuhnya? Daud bisa diam dengan aman
meskipun dia berada di tengah-tengah kesesakan yang disebabkan oleh musuhnya, ini semata-mata adalah karena Tuhan yang membuat dia bisa diam dengan aman. Ayatnya yang ke-9. Jadi Daud dia bisa diam dengan aman karena Tuhan sendirilah yang mengaruniakan keamanan kepada Daud. Daud bisa diam dengan aman karena seruannya kepada Tuhan ketika dia mengalami kesesakan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Daud dapat diam dengan aman karena Daud melihat. Daud merasakan bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ayatnya yang keempat. Daud dapat diam dengan aman karena dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, dia menjaga dirinya supaya tidak terjebak, terjatuh kepada jerat dan godaan dosa. Ayatnya yang kelima. Oleh karena Tuhan yang membuat Daud diam dengan aman, maka Daud dia bisa beribadah kepada Tuhan, dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-6. Dan karena Tuhan membuat Daud diam dengan aman, maka Daud mengalami sukacita, melebihi sukacita orang-orang yang mengalami kelimpahan secara materi. Ayat 7 sampai dengan ayat 8. Bahkan oleh karena Tuhan yang membuat Daud bisa diam dengan aman, maka dalam ayat 9 dia bisa tidur dengan tentram. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa sukacita yang dialami oleh Daud oleh karena dia bisa diam dengan aman, ini melebihi sukacita dari orang yang mengalami kelimpahan secara materi. Dari orang yang mengalami kekayaan yang berlimpah. Bahkan Daud mengatakan oleh karena dia merasakan rasa aman yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, dia bisa berbaring, dia bisa tidur dengan tenang, dia bisa tidur dengan nyenyak meskipun ada dalam kesesakan, meskipun ada orang-orang yang tidak suka dengan dia, musuh-musuhnya yang terus-menerus menyerang dia, yang terus-menerus menyesakkan kehidupannya. Tetapi Daud berkata, aku bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Karena Tuhan yang mengaruniakan rasa aman kepada Daud. Karena Tuhan yang membuat Daud sehingga dia bisa diam dengan aman. Saudara, berapa banyak orang yang memiliki segala sesuatu tapi justru tidak ada ketenangan di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Berapa banyak orang yang bisa memiliki tempat tidur yang hebat, yang mahal, yang mewah, tetapi dengan segala yang dia punya, dia tidak bisa membeli rasa tidur yang nyenyak. Ya. Daud, dia bisa tidur dengan nyenyak oleh karena Tuhan membawa dia untuk diam dengan aman. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Ada beberapa hal yang kita bisa petik hikmah daripada renungan kita kali ini. Apa itu? Yang pertama, hanya Tuhan sajalah yang membuat kita diam dengan aman. Hanya Tuhan sajalah ya yang bisa membuat kita dapat diam dengan aman, tentram, dan tenang. Karena hanya di dalam Dia sajalah ada jaminan, ada kepastian, ada perlindungan, ada keselamatan, ada sukacita dan damai sejahtera. Inilah yang membuat kita pada akhirnya bisa diam dengan aman. Dan hanya pada Tuhan sajalah kita bisa diam dengan aman karena di dalam Tuhan ada jaminan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Di dalam Tuhan ada penghiburan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Inilah yang membuat kita pada akhirnya bisa diam
dengan aman. Jadi hanya di dalam Tuhan sajalah kita bisa diam dengan aman, tentram, dan tenang. Kenapa? Karena hanya Tuhan sajalah yang menjadi tempat perlindungan kita dari berbagai macam ancaman, saudara. Entah itu dari ancaman kuasa iblis, dari berbagai macam godaan, pengaruh dosa dan kefasikan yang berusaha untuk menjatuhkan kita, untuk menjerumuskan kita. Bahkan dari godaan dan pengaruh dunia ini, kita bisa aman dari itu semua karena kita diam dengan aman di dalam Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang bisa membuat kita diam dengan aman, baik secara jasmani maupun rohani. Ya. Tadi Daud sampaikan dia bisa tidur dengan nyenyak. Ada kesesakan tapi dia tidak depresi. Ada kesesakan tapi dia tidak kehilangan pengharapan. Ada kesesakan tapi dia tidak terus-menerus ada dalam kekhawatiran, ketakutan yang bisa berdampak kepada fisiknya, yang bisa berdampak kepada kesehatan tubuhnya. Ini bicara tentang kehidupan jasmania. Berapa banyak orang yang mengalami pergumulan berdampak kepada fisiknya, bukan? Berdampak kepada kesehatannya. Oleh karena terus-menerus memikirkan kesesakan sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, banyak orang pada akhirnya mengalami kelemahan secara fisik yang diakibatkan bukan oleh penyakit tetapi oleh pemikiran yang dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Dan Daud berkata, hanya di dalam Tuhan dialah yang membuat saya aman sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Biarpun ada kesesakan, dia tidur dengan nyenyak. Tubuhnya mengalami keseimbangan. Tubuhnya tidak terganggu. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sajalah yang membuat dia dengan aman. Oleh karena Tuhan yang membuat kita diam dengan aman, maka kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan baik secara jasmani maupun rohani. Jadi hanya Tuhan sajalah yang bisa membuat kita diam dengan aman. Bahkan ketika kita mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan dalam hidup kita, Dia yang membuat kita bisa diam dengan aman di tengah gelombang, di tengah badai kehidupan. Oleh karena Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, biarpun bumi bergoncang, biarpun badai kehidupan terus-menerus menerpa, kita bisa diam dengan aman. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sendirilah yang mengaruniakan keamanan itu kepada kita. Oleh karena kita ada di dalam anugerah Tuhan. Oleh karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena kita ada di tangan kuasa Tuhan yang hebat itu, yang melebihi tantangan, persoalan, dan pergumulan yang kita alami. Itu sebabnya hanya di dalam Tuhan kita bisa diam dengan aman meskipun ada berbagai macam persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan sajalah yang bisa membuat kita diam dengan aman. Mengapa? Karena Dia penguasa atas segala sesuatu. Karena Dia berdaulat atas segala sesuatu. Ini yang bisa menimbulkan rasa aman di dalam kehidupan kita. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas kehidupan ini. Dia berkuasa atas pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya. Meskipun Tuhan mungkin memimpin kita masuk dalam pergumulan, masuk dalam persoalan demi persoalan dalam kehidupan kita, tetapi Dia berkuasa untuk atas pergumulan tersebut sehingga pergumulan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dia berkuasa mengontrol persoalan pergumulan itu sehingga Dia menopang kita. Dia berkuasa atas pergumulan dan persoalan itu. Bahkan Dia bisa membawa kita keluar dari pergumulan dan persoalan itu karena Dia berkuasa. Dia penguasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun situasi dan kondisi yang ada di alam semesta ini yang di luar kuasa daripada Tuhan. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Ya, Dia bisa mengubah segala sesuatu. Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan hukum alam, tetapi Dia tidak terikat di dalamnya. Dia bisa melakukan mujizat yang menentang hukum alam. Kenapa? Dia berdaulat, Bapak, Ibu, Saudara. Dia bisa mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita dalam pergumulan. Dia mengangkat seseorang, Dia juga bisa menurunkan seseorang. Dia berdaulat.
Ketika dia mengizinkan kita masuk dalam pergumulan, dia juga berdaulat untuk memimpin kita. Dia juga berdaulat untuk mengeluarkan kita dari persoalan dan pergumulan. Dia berkuasa untuk memberi kekuatan penghiburan sehingga kita mampu menghadapi persoalan. Kita mampu menghadapi pergumulan karena kita tahu dia berdaulat. Dia berkuasa atas hidup ini, bahkan atas pergumulan persoalan yang kita alami. Ya. Tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan apapun yang dialami oleh manusia yang melebihi kuasa Tuhan. Justru Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat atas situasi, kondisi, atas seluruh kehidupan ini karena Dia pencipta, penguasa, dan berdaulat atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, inilah yang membuat kita pada akhirnya bisa diam dengan aman. Karena kita tahu siapa yang kita percaya. Karena kita tahu kepada siapa kita beriman. Kalau kita tahu bahwa kita percaya kepada Dia yang berkuasa atas segala sesuatu, yang berdaulat atas segala sesuatu, yang bisa mengubah segala sesuatu dalam sekejap, dalam hikmatnya yang luar biasa, maka bisa dipastikan kita bisa diam dengan aman. Nah, oleh sebab itu, tidak ada apapun yang bisa membuat kita diam dengan aman selain hanya Tuhan saja. Kekayaan, jabatan, kedudukan, popularitas, pengaruh, serta pengalaman hidup, hikmat dan kekuatan manusia tidak bisa membuat kita diam dengan aman. Itu semua tidak bisa memberikan sebuah jaminan yang pasti, sebuah jaminan yang kekal yang membuat kita diam dengan aman. Hanya Tuhan sajalah yang bisa membuat kita diam dengan aman. Hanya Tuhan sajalah yang bisa mengaruniakan rasa aman yang sejati. Hanya Tuhan dan tidak ada yang lain. Oleh sebab itu kita masuk pada poin yang kedua. Apa itu? Marilah kita beribadah dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Oleh karena di dalam Tuhan kita bisa diam dengan aman, maka marilah kita beribadah. Marilah kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kekudusan, ayatnya yang kelima. Marilah kita berseru hanya kepada Tuhan, bahkan ketika kita sedang dalam kesesakan sekalipun, ya. Karena Dia pasti akan menjawab setiap seruan kita, ayat 4. Dan memberi kelegaan kepada kita, ayat 2. Dia yang sudah membenarkan dan yang memilih kita, ayat 2 dan ayat 4, Dia pasti akan mendengarkan setiap seruan kita dan memberikan jaminan, keselamatan, kepastian, kelepasan, kelegaan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita, jalan keluar, ketentraman di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi kesesakan Bapak Ibu Saudara, ingat, Tuhan berkuasa atas itu semua. Dan ketika kita percaya bahwa Tuhan berkuasa berdaulat atas segala sesuatu, maka kita bisa memastikan bahwa di dalam Tuhan kita bisa diam dengan aman. Oleh sebab itu, beribadahlah kepada Tuhan. Jangan jadikan pergumulan persoalan membuat kita berhenti beribadah kepada Tuhan. Jangan karena persoalan, pergumulan, dan kesesakan membuat pengharapan kita, iman percaya kita pada akhirnya berhenti kepada Tuhan. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena di dalam Dia kita bisa diam dengan tenang. Karena Dia berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu. Nah, inilah yang bisa kita renungkan dari bagian firman Tuhan hari ini. Diam dengan aman hanya bisa kita peroleh di dalam dan karena Tuhan saja, tidak ada yang lain. Apapun yang menjadi pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, kegentaran, keputusasaan, bahkan kejatuhan yang kita alami saat ini, ayo, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita menyadari dan mengakui segala kelemahan, kekurangan, kekhawatiran, kejatuhan, dan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengarkan seruan kita. Tuhan pasti akan membuat kita diam dengan aman di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hari ini
percayakan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Jangan cari tempat aman yang lain, karena hanya di dalam Tuhanlah kita bisa diam dengan aman, menikmati semua janji, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, menikmati kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita ada diam dengan Tuhan. Hanya di dalam Dia kita bisa menikmati sukacita, penghiburan, kekuatan, pengharapan di tengah-tengah apapun persoalan dan pergumulan yang kita alami. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.